Yo, gimana buat teman-teman semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB? Saya berharap dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman semuanya. Ini ada yang menarik nih, amplop kosong dari DC Kredivo yang datang ke rumah. Berbahayakah hal ini? Anda harus tahu ya, karena kalau ini tidak dijelaskan, yang mana ini katanya dia dikunjungi oleh debt collector Kredivo. Tapi debt collectornya itu masih kecil ya. Di sini ceritanya itu masih kecil dan dia meninggalkan amplop kosong. Maksudnya ini apaan gitu loh. Saya mau terangkan buat teman-teman semuanya yang baru telat bayar di Kredivo, layakkah kita untuk hati-hati atau ini malah kita abaikan aja atau gimana? Karena ini curhatannya kayaknya serius banget gitu loh ya. Saya coba meluruskan. Mana tahu di luar sana juga banyak orang-orang yang terjebak dan mengalami hal yang sama, terutama di Kredivo. Tapi sebelumnya seperti biasa, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena memang supportan dan dukungan Anda itu sangat berharga untuk perkembangan channel Solusi Hutang MB. Kalau nggak Anda yang mensupport, siapa lagi gitu loh. Ya, makanya penting buat teman-teman semuanya untuk mensupport dan mendukung. Dan buat teman-teman semuanya yang mau bergabung di grup WhatsApp juga boleh, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Silahkan. Amplop kosong yang diberikan oleh debt collector Kredivo yang datang ke rumah debetur. Ini maksudnya apaan? Berbahaya nggak ini? Ya, apa perlu kita waspada? Apa perlu kita hati-hati atau gimana gitu loh ya? Ini ada satu curhatan. Yang ini, halo Bang Medi, saya dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya biasa ngikuti YouTube-nya Bang Medi Broni. Saya udah galbay di beberapa APK seperti banyak ya, beberapa APK seperti S Pinjam, wih, yang banyak-banyak aja nih. Aku laku sama Kredivo sekitar 2 bulan ini. Berarti ini yang banyak-banyak aja semuanya ya. Sekitar 2 bulan ini. Hari ini Senin ada DC yang mengaku dari Kredivo. Cewek dan kaya anak kecil. Oh, hari ini hari Senin ada DC yang cewek, DC Kredivo cewek kaya anak kecil, datang ke rumah tapi nggak ketemu saya, ketemunya bapak saya. Dia ngasih amplop berlogokan Kredivo dan alamat, tapi setelah dibuka ternyata kosong Bang. Oke, gimana tadi? Datang ke rumah tapi nggak ketemu saya, ketemunya bapak saya. Dia ngasih amplop berlogo Kredivo dan alamat, tapi setelah dibuka ternyata kosong Bang. Nanti saya lampirin foto amplopnya. Nah, hari ini tadi dia datang lagi dengan orang yang sama ke rumah ngasih tahu pinjaman dan tunjukin foto saya ke bapak saya. Tapi tidak direspon dan ditinggalkan masuk sama bapak saya. Dianya pergi sendiri. Yang mau saya tanyakan Bang, kalau Mbak DC-nya datang lagi, apa perlu saya tanyakan segala kelengkapannya sebagai seorang DC? Dan bagaimana saya mestinya bersikap? Terima kasih. Oke, bentar dulu, saya agak gagal paham nih. Jadi setelah dia ngasih amplop kosong itu, dia balik lagi. Nah, hari ini tadi dia datang lagi dengan orang yang sama ke rumah, ngasih tahu pinjaman dan tunjukin foto saya ke bapak saya, tapi tidak direspon. Iya, wajar bapaknya tidak merespon karena dia juga orang yang sama yang mana menitipkan amplop waktu itu, tapi amplopnya malah kosong. Dan sekarang tiba-tiba dia menyampaikan anaknya ada hutang dan ditunjukinnya fotonya, ya pastinya bapaknya akan mengerti juga. Ini bapak-bapak yang cukup paham juga ya. Habis itu yang mau saya tanyakan Bang, kalau Mbak DC-nya datang lagi, apa perlu saya tanyakan segala kelengkapannya sebagai seorang DC? Benar itu. Anda harus pertanyakan pertama ID card. Ini adalah syarat wajib ya. Pertama ID card. Yang kedua surat kuasa dari perusahaan bahwasannya Kredivo atau Finansel menkuasakan
penjemputan tagihan atas nama diri Anda, dan dia datang ke rumah, dan dia harus bawa surat kuasa itu langsung dari kredivonya. Yang ketiga, dia harus mempunyai sertifikat profesi penagihan. Kalau 3 hal ini tidak dia lengkapi, Anda boleh tidak menerima tamu sama sekali. Anda sampaikan pada dia, silahkan Anda lengkapi semua dokumen Anda dulu. Nanti kalau dokumennya sudah lengkap, Anda boleh kembali lagi dan temui saya lagi. Ya. Habis itu, bagaimana saya mestinya bersikap, Bang? Harus bersikap tegas dan jangan tunjukkan ketakutan apapun itu yang sedang Anda alami, ya. Pokoknya tetap tenang, tetap bertindak tegas. Kita tegas tapi usahakan untuk tenang. Tegas kita itu bukan tegas kita malah mencaci maki, tidak. Kita tegas tapi mengarah. Kita minta dokumen-dokumen kelengkapan mereka seperti IDKAR. Mereka wajib menunjukkannya. Ini persyaratan wajib kata OJK sesuai dalam POJK-nya. Habis itu surat kuasa. Surat kuasa itu jangan hanya surat kuasa dari sebuah perusahaan yang bisa mereka copy untuk sekian banyak, jangan. Tapi surat kuasa yang benar-benar ada nama kita dan nominal hutang kita di sana. Yang ketiga adalah sertifikat profesi penagihan. Itu nggak bisa enggak, ya. Jadi kalau mereka tidak bisa menunjukkan, Anda boleh tidak menerima dulu. Sampaikan ke mereka, mohon maaf saya belum bisa menerima Anda hari ini, dan silahkan Anda kembali lagi nanti kalau sudah Anda lengkapi. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda misalnya dikunjungi juga oleh debt collector kredivo, yang mana konsepnya juga sama, mereka ninggalin amplop. Amplopnya itu cuman ada logo kredivo dan alamat dari perusahaan mereka. Tapi tidak ada isinya sama sekali. Jadi Anda jangan berpikir yang aneh-aneh, Bang, ini sudah ada surat, ini sudah begana, sudah begini, dan pokoknya macam-macam deh, ya. Jadi nggak ada yang perlu Anda takutkan dengan DC yang datang ke rumah meninggalkan amplop kosong dan segala macam. Itu jangan pernah Anda tambah-tambah hal-hal yang aneh-aneh. Ini ada lagi, Mas Medi izin tanya, saya sudah galbay aku laku 1 tahun ini. Baru hari ini didatangi DC langsung dari Bekasi. Orangnya muda dan ramah, ngobrolnya santai. Intinya saya disuruh bayar meskipun nyicil dikit-dikit, dan ada penawaran pinjaman lagi. Tapi saya nggak jawab belum ada duit. Saya jawab belum ada duit karena memang saya tidak ada duit dan saya mau pergi kerja. Akhirnya orangnya pamitan pulang. Apa yang harus saya lakukan, Mas? Jauh-jauh dia didatangi DC dari Bekasi ke pelosok Jatim. Oke. Di sini saya sangat mengapresiasi kalau memang ada debt collector yang seperti ini, ya. Berarti menjawab semua ketakutan dan kecemasan kita yang ada. Biasanya kita itu dalam mindset kita, dalam pemikiran kita, debt collector yang akan berkunjung ke rumah itu selalu dengan nuansa yang seram, menakutkan, dan ganas banget. Padahal ini bertolak belakang. Dan Mas ini dia membuktikan bahwasannya dia dikunjungi oleh debt collector aku laku dan orangnya sangat ramah. Orangnya sangat ramah. Berarti mereka tahu etika dan tahu SOP. Ya, dan dari sini teman-teman harusnya belajar. Yang dipelajari itu adalah ternyata segala ketakutan kita tentang debt collector yang datang ke rumah tidak seburuk yang kita bayangkan. Memang ada debt collector yang terkadang mendahulukan tekanan, tidak sesuai dengan SOP, tapi juga masih banyak debt collector yang masih tahu dengan aturan. Ya, jadi dari sini yang teman-teman pelajari itu, stop ketakutan tentang DC datang ke rumah karena tidak seburuk yang kita bayangkan. Ya, habis itu di sini si DC-nya itu memberikan poin-poin penting. Yang mana poinnya dari si DC adalah intinya yang berhutang diminta untuk mencicil. Ya, sedikit demi sedikit. Ini adalah solusi yang bagus. Yang menjadi pertanyaan yang harus kita bangun, kesepakatan antara kedua belah pihak adalah ketika kita melakukan pencicilan, hutang kita ini dijamin berkurang atau tidak. Ini yang paling penting. Tapi kalau kita hanya melakukan pencicilan tapi hutang kita tidak berkurang, rasa saya ini mustahil banget gitu, dan ini percuma. Ya, makanya ketika kita berkomunikasi dengan debt collector dan dia menawarkan hal itu, tanyakan ke mereka, apa jaminan bagi saya ketika saya melakukan pencicilan hutang ini benar-benar berkurang. Mengingat di tengah situasi saya telat bayar, saya selalu dibebankan dengan denda. Takutnya ketika saya mencicil, dendanya jauh lebih cepat daripada cicilan saya. Ya, bentuk kesepakatan karena Anda yang berkomunikasi di sana. Dan habis itu ada penawaran pinjaman lagi. Kalau soal penawaran pinjaman lagi itu hanya gimmick semata saja. Karena track record Anda itu sudah terbaca dan Anda sudah masuk dalam nasabah bermasalah.
Jadi kemungkinan besar kalaupun Anda diberikan pinjaman itu tidak sebanyak pinjaman semula, dan bisa jadi juga pinjaman itu tidak ada sama sekali. Ini hanyalah tipu daya saja bagaimana Anda bisa menyelesaikan dan membereskan hutang-hutang Anda. Tapi ingat buat teman-teman semuanya, jangan tergiur dengan adanya penawaran pinjam lagi. Biasanya kan orang-orang tergiur karena dia bilangin bayar aja yang ini, nanti akan kami cairkan limit yang lebih besar lagi atau kami berikan pinjaman lagi. Jangan tergiur. Biasanya orang-orang tergiur dan dia nekat meminjam uang orang lain. Meminjam uang orang lain terkadang juga tidak masuk akal. Orang yang meminjam, misalnya Anda sebagai nasabah, karena ada penawaran bahwa Anda bisa meminjam lagi, Anda pinjam uang tetangga Anda dengan janji 2 jam. Ya. Akhirnya ini hanya gimmick semata saja bagaimana Anda bisa melakukan pembayaran. Setelah Anda melakukan pembayaran, pinjaman tidak cair-cair. Yang ada adalah terjadi permasalahan dengan tetangga Anda nantinya. Itu harus Anda ingat. Habis itu, tapi saya jawab belum ada duit. Kalau memang saya tidak ada duit dan saya mau pergi kerja, akhirnya orangnya pamitan. Oke, kalau memang kita nggak ada duit, ya kita jawab tidak ada duit. Nggak perlu kita menjanjikan sesuatu. Yang penting jangan kita janjikan tanggal sekiannya sudah kita belum ada duit. Dan kalau mereka masih menekan kita sampaikan akan saya usahakan secepat mungkin. Apa yang harus saya lakukan, Mas? Jauh-jauh datang dari Bekasi. Kalau apa yang mau dilakukan itu kembali ke diri Anda Diri Anda aja. Anda punya perasaan dan Anda juga punya pemikiran di sana, bagaimana bagusnya sesuaikan aja dengan diri Anda. Ya, tapi jangan ada cerita, wah dia minta uang bensin saya kasih bang. Jangan, nggak boleh. Tapi kalau ada inisiatif Anda untuk ngasih uang bensin sesuai keikhlasan Anda tanpa mereka minta, ya silahkan. Kembali ke diri Anda aja. Ya, intinya tidak ada yang perlu kita takutkan dengan tekanan-tekanan debt collector. Itulah 2 aplikasi yang hari ini, yang mana ada yang datang ke rumah menitipkan amplop kosong, yang satu lagi datang ke rumah juga dari aku laku tapi DC-nya sangat ramah. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan takut soal DC datang ke rumah, hadapi aja, insya Allah semuanya akan terlewatkan. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.